Hamas merasa menang, apapun lah, mau menang secara filosofis lah, menang targetnya, menang tujuannya lah, pas pokok kenyataannya udah hancur remuk sekarang Hamas itu. Gaza itu udah hancur remuk, pemimpin-pemimpin Hamas udah pada mati semuanya, Israel masih cengar-cengir, ya kan? Sekarang kalian merasa menang. Dan ya kalau definisi menang itu harusnya Indonesia mulai sadar. Tapi saya lihat sekarang banyak YouTuber-YouTuber Islam mulai sadar ya. Nah, makanya bakar Al-Quran, bakar bendera Indonesia, bisa tuh, Kacau. baru tuh, heboh itu. Ini yang lebih baik nih. Ini. Kan, kalau saya Pasang mau yang keras ngomong nih. bakar burung Garuda, bukan bakar bendera, bakar burung Garuda, saya bilang, burung Garuda, apa, Pancasila sudah mati di Indonesia, Garuda, ya kan, Garuda kan udah mati, ya kan. Marbun, Semua. ada Ya, Marbun, aduh. ada Marbun, ada Marbun, Halo, halo, ada halo, Marbun, halo Pastor. ya, shalom, Ya, Shalom. shalom, Saya setuju dengan pendapatnya Pak Andi, tapi memang perlu ada tindakan gitu loh. Seperti seperti kayak waktu itu eh apa demo di KJRI yang di ini di USA gitu loh Pak. Jadi eh, apa? Kita tuh bikin kayak demo untuk ke KJRI di USA untuk mengibarkan bendera Israel dan Indonesia dan Amerika gitu loh. Karena di Indonesia udah pernah sama Galarua kan Pak, makanya kita bisa bikin di sini gitu loh. Karena Pak Paul kan mau ke sini. Jadi yang orang-orang dari Amerika ini yang bacot tok ya harus apa sih sisa hidup kalian ini tinggal beberapa tahun lagi gitu loh. Jadi kita bikin legasi lah gitu loh buat Indonesia maju gitu loh. Mau nggak seperti Pak Teddy yang sering komen-komentar, terus Pak Andi, Pak Baudere, banyak yang orang-orang yang di Zoom ini pasti mau dukung gitu loh. Jadi bagaimana Pak pendapat kayak gini Pak? Karena selama ini saya lihat iman tanpa perbuatan itu adalah nothing gitu loh. Jadi kayak kita nih kayak komen-komen sama bacot tuh, tapi nggak ada tindakannya gitu loh. Nah, memang diharapkan bisa bertindak ya. Makanya dulu kan saya pernah bilang harusnya diaspora Amerika itu ya bikin sesuatu. Kalau di Eropa banyak yang takut, Pak. Memang, Pak. Ya, banyak yang takut. Nah, Dan itulah kendalanya. Padahal saya sih bilang ya harusnya kalian udah warga negara ya. Karena betul Pak. kamu kan bukan warga negara Indonesia, ya kan? Ya, kita nggak perlu takut, ya kan? Kalau kita pun bukan warga negara Indonesia, kita kan adalah lahir di Indonesia, besar di Indonesia, ya kan? Nah, kontribusi kita kan harus nyata, ya kan? Nah, itu yang seringkali memang sangat disayangkan buat teman-teman yang di luar negeri ini, pada nggak berani teriak. Ya kan, padahal misalnya di sini nih, ya kita sekarang berani teriak lah ya, udah mendingan lah berani ngomong aja udah bagus deh sekarang. Cuman sekarang harus ada actionnya apa dong setelah ini? Actionnya apa, ya kan? Ya kan, kayak dulu nih, misalnya waktu kasusnya penutupan gereja di Indonesia, orang yang di luar negeri pada nggak berani ngomong. Yang pertama kali ngomong saya, That's yang the point Pak. ya kan. Nah sekarang misalnya bikin sesuatu lah gerakan. Kalau kita kan mungkin kita tidak mungkin langsung bikin satu apa ya demo gede-gedean mungkin enggak. Tetapi kita bisa bikin satu petisi ya kan. Kita bisa bikin apalah gitu ya. Kalau di Eropa kita kan mulai penginjilan di jalan ya kan. Kita juga mulai sampaikan. Kalau saya penginjilan di jalan saya sampaikan. Kamu orang Belanda bersyukur bisa ibadah. Kita di Indonesia nggak bisa ibadah. Selalu saya omongan begitu.
Kan memang Jadi soalnya izinnya kita kan izin demonstrasi kan. Jadi kita menyampaikan kami di Indonesia nggak boleh ibadah, nggak seperti kalian di Belanda. Jadi kita selalu sampaikan pesan-pesan seperti itu. Nah, ya mungkin ya kalau saya bisa ke Amerika nanti bisa ketemu satu-satu kita temuin ya, nah, ya itu kan? Pak, kalau misalnya Bapak nanti ke Amerika, saya tuh ada rencana kalau misalkan Bapak dan nanti orang-orang yang di Zoom ini, kita kan kayak kibarin bendera Israel di kedutaan KJRI, Hmm. terus bendera Indonesia, bendera Amerika, terus Hmm. bikin spanduk. Kenapa masih ada diskriminasi dan persekusi di Indonesia gitu loh. Dan bikin juga kayak Indonesia itu bisa loh jadi negara ke-51 atau ke-52 Amerika gitu loh. Asal, iya Pak, bener, Pak. Asalkan yang mau negara-negara mau bubar itu bisa tuh kayak Pak Andi tuh tadi bilang tuh, yang mau ikut Amerika ya udah ikut gitu loh. Jadi Iya. harus Nah, Venezuela mungkin bisa ikut Amerika tuh ya, Venezuela ya. Daripada pusing mendingan ikut Amerika ya. tuh apalagi Indonesia, tapi yang syaratnya harus makan babi dulu Pak, gitu loh. Ya, saya Hmm. udah muak banget nih kayaknya banyak banget diskriminasi dan persekusi, tapi media-media Indonesia itu nutup-nutupin semua dari internasional gitu loh. Hmm. Makanya eh, bergeraklah kita bertindak gitu loh. Ya, Dan tapi buka memang donasi juga kita dan tuh poin ya, tuh the poinnya begini. Sebenarnya dari peristiwa ini ya, yang Hamas merasa menang, apapun lah, mau menang secara filosofis lah, menang targetnya, menang tujuannya lah, apa, pokok kenyataannya udah hancur remuk sekarang Hamas itu. Gaza itu udah hancur remuk, pemimpin-pemimpin masuk udah pada mati semuanya, Israel masih cengar-cengir, ya kan? Sekarang kalian merasa menang. Dan ya kalau definisi menang itu harusnya Indonesia mulai sadar. Tapi saya lihat sekarang banyak YouTuber-YouTuber Islam mulai sadar ya. Banyak orang-orang di media sosial tuh mulai teriak dan mulai menyatakan pembelaannya kepada Israel. Mulai dari Panji Gumilang, ya kan, si Buya Syafi'i almarhum, dan banyak lagi ya, termasuk Ade apa mulai ya, Ade Armando enggak ya, si siapa itu? Siapa itu? Janda itu ya, Abu Janda dan yang lain. Agatha. Dan mulai mulai ada kebangunannya, mereka melihat, mereka mulai sadar, termasuk penolakan terhadap Habib-Habib, itu kan sebenarnya kan kesadaran. Nah, itu kan sebuah harapan. Ya, berarti kan ada dampaknya. Kita teriak-teriak dari keheningan 3 tahun. Ya, ini tahun keempat kita teriak-teriak ya, dari tahun 2021, 2022, 23, 24. Ya, ini kan tahun kelima ya. Tahun kelima kita berteriak-teriak begini, berarti ada dampaknya. Nah, dampak ini yang sayangnya gereja gereja tidak ini ya, gereja tidak merespon ya. Saya sayang sekali loh, gereja tidak merespon, goblok sekali ya. Ya, terus yang kedua, para YouTuber Kristen malah berantem sendiri kan compong ini YouTuber Kristen ini ya. Harusnya kan mereka bersatu. Oke nih Pak Pak. Paul, Ya. Pak Paul, saya saranin Bapak kalau misalnya dapat visa ke Amerika, ya bikin itu aja Pak, bikin Loh, saya nggak seminar. perlu pakai visa. Saya ke Amerika nggak perlu pakai visa. Oh, ya udah nanti bikin ya aja Pak, kayak bikin yang tadi saya bilang itu. Nanti bisa di ada security-nya polisi juga Saya Pak. kan ini Menurut tuh, saya Pak lihat di tuh, sini. kelihatan nggak tuh? Oh, paspor saya kan sudah Nederland tuh. Iya. Saya nggak perlu visa kalau ke Amerika, Pak. Pokoknya besok berangkat, besok tinggal berangkat saya. Ada tiket, besok tinggal berangkat. Pagi-pagi langsung berangkat. Iya Pak, jadi nanti kalau misalnya kita bikin kibarin bendera Israel di KJRI di Amerika kan lebih enak gitu loh. Jadi nanti di sini ada teman saya, ada dua polisi ini Pak, sheriff sama polisi penjara. Jadi bisa lindungin gitu loh. Tapi Mm-mm. perlu orang-orang banyak juga gitu loh yang bawa benderanya. Soalnya saya udah beli bendera bendera Israel nih di Amazon. Mm-mm. Jadi kayak macam kayak gini-gini perlu juga Pak biar ada legasi ya, warisan lah buat anak cucu kita gitu loh. Mm-mm. Marbun, tapi pertanyaannya itu gini, eh, apa namanya, tujuannya apa, apa yang mau di-achieve, apa. Contoh soal, saya bukannya pesimis ya, contoh soal.
waktu si Ahok itu kan mendunia sekali ya. Bini saya segala macam udah participate itu di mana di Union Square di San Francisco. Rame kita pakai baju merah kotak-kotak segala macam. Outcome-nya apa? Balik lagi ke negara Indonesia. Nggak digubris. Jadi pertanyaannya itu apa kita ini mau keluarin duit, energi buat sesuatu yang ada kemungkinan nggak menghasilkan apa-apa kan gitu. Ya kan? Tapi dengan internet ini ya ada kemungkinan bisa didengar sama mereka di sono. Kalau yang di sini mah kamu bikin gitu di KBRI, di KJRI ya percuma. Audiensnya siapa? Tapi Nggak ajak mungkin. juga Pak media ini Pak, media TV yang ada di Amerika ini Pak, kayak ABC, Lu pikir, Level. nah sekarang balik lagi, lu pikir media Amerika mau meliput? Apa alasannya? Kecuali ini ada Marbun membakar KJRI. Wah, masuk kamu di TV, masuk media, ada exposure. Tapi Wah, kalau itu suruh orang hitam Pak. kamu teriak-teriak pakai bendera Israel di depan KJRI ya palingnya ini kayak protes-protes biasa udahlah. Orang lalu lalang, they don't care. Soalnya bukan Amerika yang melawan Israel, kecuali kamu tak kasih bendera yang Amerika sekarang lagi melawan, seperti kamu kibarkan benderanya bendera hitam itu, benderanya ISIS. Nah, kamu diliput pasti. Kalau kamu bendera Indonesia, bendera Israel mah biasa di sini. Bendera Indonesia, apa ini bendera Tapi Indonesia? at least bisa go internasional gitu loh Pak. Bisa masuk Kan TV bendera, gitu loh. kamu bawa merah putih dikirain bendera Polandia. Bendera Polandia kan putih merah. Sama. Kan kamu bisa dianggap, oh ini bendera apa? Oh ini bendera Polandia. Oh ini bendera PMI katanya, palang merah. Ya, Indonesia. Jadi itulah exposure-nya ada ini apa targetnya kamu apa kan gitu. That's the bottom line. That's my opinion. Jadi kita lebih more effective di sini di YouTube. Jadi more likely bisa didengar sama mereka yang di sono kan target kita di sono bukan di sini. Kalau Ya, at least. kalau kita kita mau cari perhatian di Amerika, orang Amerika udah tahu, makanya si Trump specifically bilang negara Islam Indonesia, bukan negara Republik Indonesia, dia nyebutnya Tuh, negara Islam negara Indonesia. Islam Jadi dia Indonesia. udah tahu Indonesia negara Islam, jadi harus terima refugee. Ya itu aja sih pendapat saya sih, Marbun. Iya. Lanjut, lanjut. Jadi kayak eh, demo-demo yang dibikin Gara Rua itu kan udah ada legal isi warisan gitu. Tapi kalau yang di sini kan dari kita-kitanya lah orang Amerika nih. Sebenarnya sih kita di ini bisa gitu loh. Apalagi kalau bikin ekstrim juga bisa gitu loh. Cuman eh, kita perlu panitia gitu loh. Kayak bikin grup gitu. Karena saya udah muak juga ngeliatin Islam-Islam bajingan yang ada di Indonesia sama pendeta-pendeta perpuluhan yang di Amerika gitu loh, Pak. Ya, nah itu makanya aku bilang seperti contoh soal yang aku tadi kasih tahu, zamannya Ahok itu kita kurang apa itu serentak itu seluruh Amerika itu. Hampir semua KJRI kita ada demo, ya kan di Washington, di New York, kita di San Francisco, di LA apalagi. Komunitas Indonesia itu keluar semua rame waktu Ahok. Hasilnya apa? Nol, kosong, Oh, alah. ya kan? Ya, saya bukan pesimis, tapi saya kan ngeliat fakta keadaan. Faktanya begitu. Suka nggak suka, faktanya begitu. Nggak ada yang gubris. Malah tanya, oh kamu ini protes-protes ya waktu rame-rame. Protes-protes Ahok. Apa ini? Oh, it's a Chinese running for a governor in Jakarta. Oh, Chinese, ya, is prosecution, Islam prosecution. Dari mana? Indonesia. Where is Indonesia? Mereka malah nggak tahu Indonesia di mana. Ya kan, Iya, iya. kamu protes protes ribuan orang, kamu tanya dari Indonesia, nggak ada yang kenal Indonesia di mana. Iya Ya benar itu juga ya, aja harus sih. ada pengorbanan gitu loh, Pak, buat bakar-bakar di KJRI kali ya. Harus ada orang yang volunteer gitu loh. Mm-mm.
Kecuali kamu bakar diri, nanti gua yang liput. Agam. Nah, makanya bakar Al-Quran, bakar bendera Indonesia, bisa tuh. Kacau. Baru tuh, heboh itu. Ini yang lebih baik nih. Kan, kalau saya Yang mau keras nih. bakar burung Garuda, bukan bakar bendera, bakar burung Garuda, saya bilang, burung Garuda, apa Pancasila sudah mati di Indonesia Garuda, ya kan? Garuda kan udah mati, ya kan? Udah mati kan Garudanya kan, kan begitu kita bisa buat alasan, nah itu baru heboh tuh, gitu loh. Cuma memang kalau kita mulai dari ini, kita mulai kan ini ada masa-masa perjuangan, kita ngelihat orang-orang responnya seperti apa ya. Tapi oke ini biar Pak Frans dulu nih, dari tadi udah ngantri Pak Frans lalu Pak SK ya. Pak Frans silakan.